Hai semua, saya Aldo. Di video kali ini aku akan merangkum sequel dari cerita film Hellboy yang judulnya Hellboy 2 The Golden Army. Film ini dirilis tahun 2008. Oke cuy, langsung aja ke ceritanya. Pada malam Natal tahun 1955, Hellboy yang masih remaja bersiap untuk tidur dan meminta cerita pengantar tidur dari ayahnya, yaitu Profesor Broom. Profesor memberitahu Hellboy sebuah legenda tentang perang antara manusia dengan para elf, ogre, dan goblin. Raja Balor adalah pemimpin dari ras elf. Suatu hari, ada seorang goblin yang pandai besi menawarkan raja untuk membuat tentara emas. Dan raja atas perintah Pangeran Nuada menyetujuinya. Kemudian goblin itu membuat tentara emas dan memberi raja mahkota yang memungkinkan dia untuk memimpin tentara emas. Kemudian tentara emas itu menyerang manusia tanpa ampun, dan akhirnya Raja Balor menyesal itu. Kemudian Raja Balor mengumumkan perdamaian dan memecah mahkota menjadi 3. Satu untuk manusia, duanya lagi untuk dirinya sendiri. Manusia diberi kendali atas kota-kota, sementara Raja Balor akan menjaga hutan. Pangeran Nuada nggak setuju dengan ayahnya. Lalu pangeran pergi mengasingkan diri, bersumpah untuk kembali ketika rakyatnya membutuhkannya, dan tentara emas menjadi nggak aktif. Pada masa kini, seorang pria albino misterius sedang berlatih ilmu tombak. Dia adalah Pangeran Nuada, siap untuk kembali dari pengasingan. Dia bergabung dengan monster yang dikenal sebagai Mr. Wing untuk mengikuti perintahnya. Sebuah gudung lelang bergengsi menjual beberapa artefak langka, termasuk bagian dari mahkota emas. Nuada tiba di situ dan mengambil pecahan mahkota itu dan mengirimkan beberapa makhluk misterius untuk menghabisi manusia di situ. Di Biro Penelitian dan Pertahanan Paranormal, agen Tom Manning ingin bicara dengan Abe Sapien. Manning jengkel kepada Hellboy karena BPRD masih merupakan organisasi yang menyamar. Namun Hellboy terus membiarkan dirinya terlihat di depan umum. Abe menjelaskan bahwa hubungan Hellboy dengan Liz Sherman sedang tegang, yang mungkin itu menyebabkan perilaku Hellboy yang gak menentu. Ketika mereka ingin masuk ke ruangan Hellboy, mereka dikejutkan dengan kamarnya yang meledak dan pintunya terlempar hampir mengenai mereka. Di dalam kamar, Liz menjadi sangat marah. Tubuhnya menjadi berapi-api. Tiba-tiba alarm berbunyi. Tim Hellboy dipanggil untuk menyelidiki insiden di gedung lelang. Manning memberi Hellboy sebungkus cerutu sebagai suap dalam upaya terakhirnya membujuk Hellboy agar nggak ketahuan di umum. Sampai di gedung lelang, Hellboy dan yang lainnya mengetahui bahwa nggak ada tamu yang selamat. Abe menemukan kotak yang ditandai dengan segel kerajaan. Dia mencari tahu melalui buku untuk menemukan makhluk apa yang menyebabkan serangan seperti itu. Dia menemukan makhluk kecil bersayap yang dikenal sebagai peri gigi. Mereka memakan kalsium, tulang, kulit, dan organ-organ. Abe menggunakan bakatnya untuk mencoba menemukan makhluk itu. Lalu Abe mendekatkan tangannya ke perut Liz dan merasakan bahwa dia sedang hamil. Agen Marble menemukan peri gigi yang lucu sendirian, namun dia malah digigit dan Hellboy membunuhnya. Tiba-tiba segerombolan peri gigi muncul. Hellboy dan rekan-rekan agennya tiba-tiba dikerumuni oleh peri gigi yang rakus. Lalu Liz mengaktifkan kekuatan untuk membakar segerombolan peri gigi dan meledakkan tempat itu. Hellboy terpental keluar dan terlihat oleh orang-orang dan reporter berita. BPRD secara resmi diketahui ke dunia. Sementara di suatu tempat, Pangeran Nuada dan Mr. Wing datang berbicara dengan Raja Balor yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Ketika penjaga menyuruh Nuada untuk menurunkan senjata, Nuada nggak mau dan mengancam penjaga itu. Tiba-tiba muncul adiknya yang bernama Putri Nuala. Hellboy menonton berita tentang dirinya dan agen lainnya di berita malam. Hellboy senang dengan semua itu. Tapi Liz di kamar mandi mengetes kehamilannya. Liz membenci orang-orang yang menatapnya. Manning memberitahu Hellboy kalau akan ada agen BPRD baru dari Washington yang akan mengawasinya dan dia kurang senang. Balor dan Nuada bertemu dan melanjutkan argumen mereka. Nuada menolak untuk mundur. Dia akan melakukan apapun untuk membuat dunia sihir aman dari manusia. Pangeran Nuada merasa bahwa manusia serakah yang tak terpuaskan dan akan segera memaksa makhluk mistis itu punah. Pangeran Nuada mendeklarasikan perang kepada manusia. Dia menunjukkan kepada ayahnya bagian dari mahkota. Lalu Raja Balor menghukum Pangeran Nuada karena pilihannya. Nuada membunuh para penjaga satu persatu. Kemudian Nuada membunuh ayahnya dan mengambil mahkota kedua.
Nuala melarikan diri dari kakaknya dengan bagian mahkota yang ketiga. Semua orang di BPRD sedang menunggu kedatangan agen baru yang namanya Johann Kraus. Dia ternyata adalah makhluk yang sangat aneh. Kraus memeriksa sisa-sisa peri gigi. Dia memasukkan mayat peri gigi itu dengan energi ektoplasma untuk menghidupkan kembali peri gigi itu untuk sementara, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Kraus menerjemahkan ucapan dari peri gigi. Dia mengingat bahasa troll dan suara perdagangan. Johann menyadari bahwa makhluk-makhluk itu berasal dari pasar troll yang legendaris, tempat berkumpulnya makhluk-makhluk aneh. Rumor menunjukkan bahwa pasar troll mungkin terletak di bawah jembatan Brooklyn, sehingga Kraus membawa tim untuk mencarinya. Johann Kraus melengkapi tim dengan kacamata khusus yang dapat melihat wujud asli dari makhluk yang dilihat. Mereka akhirnya melihat makhluk yang disebut Fragelworm yang membawa mereka langsung ke pintu pasar troll. Makhluk itu nggak mau membukakan pintu. Johann Kraus dengan keunikannya mencoba membuka gerbang itu dan akhirnya bisa terbuka. Saat masuk, Hellboy senang dia bisa berjalan di antara makhluk-makhluk pasar karena nggak ada yang memperhatikannya dan bisa dengan mudah berbaur. Abe melihat sosok berkerudung berjalan pergi dan mengenakan jenis segel yang sama dia temukan di tempat pelelangan dengan peri gigi. Jadi dia mengikutinya dan menyelidikinya sendiri. Sosok itu adalah Putri Nuala yang tiba di perpustakaan pasar untuk menerima peta tentara emas yang disembunyikan ayahnya. Abe mengikutinya dan dia bertemu dengannya. Nuala memiliki kekuatan seperti Abe. Mereka berdua belajar tentang satu sama lain melalui gerakan tangan. Tiba-tiba Mr. Wing datang, lalu Abe menyuruh Nuala untuk melarikan diri. Sementara Abe dihajar oleh Mr. Wing. Lalu Hellboy datang dan bertarung melawan Wing. Akhirnya Mr. Wing tergiling. Mereka berbicara dengan Putri Nuala yang menjelaskan bahwa dia memiliki bagian terakhir dari mahkota ayahnya dan silinder dari perpustakaan yang berisi peta lokasi tentara emas. Kraus khawatir membawa sang putri kembali ke BPRD karena peraturan, tapi Hellboy menentangnya. Nuada datang. Dia sangat marah karena kehilangan temannya. Dia melepaskan benih kecil yang diejek Hellboy. Tiba-tiba benih itu cepat tumbuh menjadi makhluk besar bertentakel. Putri Nuala menyebutnya elemen. Setelah melihat makhluk raksasa itu, Hellboy memakai pistol besarnya dengan 6 laras raksasa yang dijuluki bayi besar. Selama pertarungan dengan elemen, Hellboy membawa bayi manusia yang diselamatkan dari mobil. Akhirnya Hellboy menembak mati elemen. Darah elemen berubah menjadi rumput, sedangkan mayatnya menjadi bunga yang sangat indah. Setelah itu, pertarungan selesai. Hellboy diejek dan dicemooh oleh orang banyak karena membawa bahaya bagi bayi. Manusia menyebut Hellboy sebagai orang aneh. Kemudian ada yang melempar Hellboy batu yang membuat Liz marah, lalu Hellboy mengajaknya pulang. Kemudian Liz mengobati luka Hellboy. Dia memberitahu Hellboy kalau dia akan pergi sementara waktu untuk berpikir. Dia meminta Hellboy untuk memutuskan apa yang sebenarnya dia inginkan, persetujuan orang-orang atau persetujuan dia. Abe berbicara dengan Nuala yang menjelaskan bahwa dia terhubung dengan Nuada dalam hubungan psikis. Dan setelah Abe menunjukkan kepadanya lokasi BPRD, Nuada tahu di mana dia berada. Di ruang ganti, Hellboy bertemu dengan Johann Kraus. Kraus ingin Hellboy mulai mengikuti perintah dan memperingatkan Hellboy bahwa jika keduanya harus bertarung, maka Kraus mungkin akan menang. Johann menjelaskan bahwa dia tahu kelemahan Hellboy, yaitu adalah emosi yang membuatnya lemah dan rapuh. Hellboy meninju Johann, menghancurkan helmnya. Asap Johann keluar dan masuk ke loker. Dia memukul Hellboy dengan pintu loker yang dia kendalikan. Lalu asap Johann membentuk manusia dan dia pergi. Hellboy bertemu dengan Abe yang tengah mendengarkan kumpulan lagu cinta populer. Dia menyadari bahwa Abe telah jatuh cinta kepada sang putri. Mereka bernyanyi bersama. Nuala mengetahui kalau Nuada telah sampai di depan BPRD. Dia langsung membakar peta beserta tabungnya dan menyembunyikan bagian mahkota ketiga di salah satu buku Abe. Ketika Nuada datang, dia mengambil tabung itu dan mencetak peta lokasi tentara emas. Dia mencari bagian mahkota itu, namun Nuala memencet tombol emergensi.
Di kamar Hellboy, Abe hampir mengungkapkan kepadanya mengapa Liz bertingkah sangat berbeda akhir-akhir ini, dan tiba-tiba alarm berbunyi. Nuada ketahuan Abraham, Hellboy, dan agen lainnya. Hellboy bergelut dengan Nuada, lalu dia menusuk tombaknya ke dada Hellboy, lalu mematahkannya. Nuada memberitahu Abe kalau Nuala ingin selamat, dia harus membawa bagian ketiga dari mahkota itu ke lokasi tentara emas. Meskipun Abe udah berusaha, ujung tombak gak bisa dikeluarkan dari dada Hellboy. Setiap Abe menyentuh, mata tombak itu malah makin menusuk mengarah ke jantung Hellboy. Hellboy yang kesakitan mengaku bahwa Liz lebih penting daripada apapun dalam hidupnya. Setelah itu, Abe menemukan bagian mahkota ketiga dalam bukunya. Johan Kraus menganalisis peta dan diketahui bahwa lokasi tentara emas terletak di Irlandia Utara. Liz ingin membawa Hellboy ke sana untuk menyembuhkannya, tetapi Manning dan Kraus rela membiarkan Hellboy mati agar tentara emas nggak bangkit. Lalu Liz keluar dari situ. Abe dan Liz memutuskan untuk menyembuhkan Hellboy tanpa persetujuan. Ketika ingin berangkat, dia dicegat oleh Kraus. Ternyata Kraus berubah pikiran dan dia akan ikut membantu. Sampainya di Irlandia, mereka bertemu dengan seorang goblin menawarkan untuk memimpin mereka ke tentara emas untuk sesuatu yang bisa ditukar. Goblin melihat ujung tombak bersinar di balik perban Hellboy, menawarkan untuk membantu melepaskannya jika mereka memberinya ujung tombak sebagai pembayaran, dan Goblin itu setuju lalu membuka gerbang. Dia membawa mereka ke hadapan makhluk bersayap misterius. Malaikat mengenal Liz dan memanggil Hellboy dengan nama aslinya. Dia telah menunggu mereka sejak lama. Malaikat memperingatkan bahwa Hellboy adalah pada akhirnya akan membawa kehancuran bumi dan Liz akan paling menderita karena itu. Pilihan ada di tangan Liz. Dia memilih Hellboy untuk hidup. Malaikat melepaskan ujung tombak dan menyuruh Liz untuk memberi Hellboy alasan untuk hidup. Goblin itu mendapatkan bayarannya. Liz berbisik kepada Hellboy untuk memberitahu bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Lalu Hellboy tersadar dan dia berdiri dan pulih sepenuhnya. Dia terpesona setelah mendengar perkataan dari Liz. Goblin memandu mereka ke ruangan tengah tentara emas, di mana Pangeran Nuada sudah menunggu dengan adiknya. Abe memberi Nuada mahkota terakhir dengan harapan bisa membebaskan Nuala, tetapi Pangeran mengingkari janjinya dan malah membangunkan tentara emas. Hellboy dan rekannya terpojok, terpaksa melawan tentara emas. Namun usaha mereka sia-sia karena tentara emas bisa merakit dirinya sendiri seperti semula. Hellboy punya ide. Dia menantang Pangeran Nuada untuk mendapatkan hak memimpin tentara emas. Nuada menegaskan bahwa Hellboy bukan bangsawan, tapi Nuala menyatakan bahwa Hellboy lahir dari darah bangsawan. Dia adalah Anung Unrama, putra iblis. Hellboy bergelut melawan pangeran dengan sengit. Ketika Nuada terkena pedang, Nuala juga merasakannya. Akhirnya Nuada mengakui kalau dia kalah dan Hellboy menang, tapi dia menolak untuk membunuh Nuada. Ketika Hellboy berjalan menuju rekannya, Nuada bersiap untuk menikam Hellboy dari belakang. Tapi tiba-tiba dia merasakan sakit di dadanya. Ternyata Nuala telah menikam dirinya sendiri di jantung untuk menghentikan Nuada. Abe pergi menemui Nuala yang sakaratul maut dan menyatakan perasaannya kepadanya sebelum dia meninggal. Nuada dan Nuala berubah menjadi batu. Hellboy memegang mahkota, lalu Liz mengambilnya dan melelehkannya sebelum dia bisa membuat keputusan yang buruk dan mengirim tentara emas kembali ke hibernasi untuk selamanya. Manning dan anggota BBRD lainnya telah sampai di dekat situ untuk menemui Hellboy dan kawan-kawan. Hellboy, Abe, dan Liz mengundurkan diri dari BBRD dan Hellboy mengambil lagi senjatanya. Manning meminta bantuan dari Kraus, tapi Kraus hanya menyuruhnya pergi dan Kraus bergabung dengan tim Hellboy. Hellboy menyarankan agar dia dan Liz mendapatkan tempat sendiri untuk membesarkan bayi mereka. Liz menghentikannya dan berkata, "Bayi?" Lalu dia mengacungkan dua jari, tandanya kalau dia mengandung anak kembar.
Hellboy hanya bisa melihat dengan kaget dan terheran-heran. Dan film pun selesai. Sekian dulu dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.